Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maulida Nurhidayati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Perbankan Syariah E semester 5 dengan anggota Nafara Mayantika, Erni Supriyanti, serta Erika Masrurotul Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peramalan data 1 dengan pendekatan analisis time series musiman. Baik, analisis data 1 peramalan pada data stasioner. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Bisa dilihat pada tabel 1 statistik deskriptif. Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa data 1 memiliki nilai mean sebesar 30,55963 dengan median 34,23032. Pada data 1, nilai maksimumnya adalah 49,36585 dengan nilai minimum adalah 0,678916. Standar deviasi pada data 1 sebesar 13,76668. Kemudian bisa dilihat pada gambar 1 plot data 1. Pada gambar 1 menunjukkan plot data 1 dari Januari 2011 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut, diketahui bahwa data 1 memiliki nilai yang cenderung meningkat atau semakin naik. Jadi bisa dikatakan kemungkinan datanya adalah data musiman. Kemudian yang kedua, pengujian stasioneritas. Bisa dilihat pada tabel 2, pengujian stasioneritas pada tingkat level. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model SARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0 adalah data 1 tidak stasioner dan H2 adalah data 1 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2, diketahui bahwa nilai probabilitas sama dengan 0,3205 lebih besar dari 0,05 sehingga terima H0 dan disimpulkan data 1 tidak stasioner pada tingkat level. Karena data 1 tidak stasioner, maka dilakukan pengujian pada yang kedua yaitu first difference pada data 1 dan dilakukan pengujian kembali seperti ditunjukkan pada tabel 3. Bisa dilihat pada tabel 3 tersebut pengujian stasioneritas pada tingkat first difference. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 3, diketahui bahwa nilai probabilitas sama dengan 0,0000 kurang dari 0,05 sehingga terima HA dan disimpulkan data 1 pada tingkat first difference stasioner. Maka untuk pengujian identifikasi model dan pemodelannya dilakukan dengan menggunakan data 1 first difference. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Erni Supriyanti. Selanjutnya, 3. Identifikasi model. Identifikasi model dapat dilakukan melalui korelogram dengan memperhatikan nilai dari autocorrelation atau ACF serta nilai dari partial correlation atau PACF. ACF memiliki orde dari MA sedangkan PACF memiliki orde dari AR. Gambar 2, hasil korelogram D data 1 atau first difference.
Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 12, sedangkan PACF keluar pada orde 2. 12 dan 24 dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa orde MA sama dengan 0, orde SMA sama dengan 12 karena nilainya adalah 12, artinya musiman 12, dan dituliskan orde Q adalah 1. Orde AR sama dengan 2, orde SAR sama dengan 12 dan 24, karena nilainya 12 dan 24, artinya musiman 12, sehingga orde P adalah 1 dan 2. Dari hasil ini, orde maksimum dari P adalah 2. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada auto ARIMA untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian auto ARIMA ditunjukkan pada tabel 4. Hasil pengujian dengan auto ARIMA pada tabel 4 menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model SARMA 2,0, 2,1 dengan nilai AIJ sebesar 4,43027. 4. Estimasi parameter. Tabel 5 estimasi parameter model SARMA 2,0, 2,1. Estimasi parameter model SARMA 2,02,1 hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, nilai koefisien dari AR1 dalam hal ini adalah data 1 sebesar 0,112528 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian data uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya 0,2403 lebih besar daripada 0,05, sehingga data T-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T, atau bisa dikatakan tidak berpengaruh langsung. Kemudian, nilai koefisien dari AR2 dalam hal ini adalah data T-2 sebesar min 0,205626 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,0163 kurang dari 0,05 sehingga data T-2 berpengaruh signifikan terhadap data T. Selanjutnya, nilai koefisien dari SAR12. Dalam hal ini ada data T-12 sebesar 0,164412 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian terhadap uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas sama dengan 0,4362 lebih besar daripada 0,05, sehingga data T-12 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T, atau bisa dikatakan tidak berpengaruh langsung. Kemudian nilai koefisien dari SAR24 dalam hal ini adalah data T-2 sebesar min 0,135602 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan data T menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,4057 lebih besar daripada 0,05 sehingga data T-24 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Selanjutnya nilai koefisien dari MA12 dalam hal ini adalah data T-2 sebesar 0,69148 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,0005 kurang dari 0,05 sehingga data T-12 berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai R yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,454320. Nilai R pangkat 2 ini cenderung kecil atau sedang yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1, AR2, SAR12, SAR24, dan MA12 terhadap data T masih tergolong kecil atau sedang. Untuk selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh rekan saya Erika Masruwatul Hidayah. Selanjutnya yakni pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Cervi-Bera seperti ditunjukkan pada gambar 3. Nilai probabilitas pada gambar 3 yakni 0,944. Diketahui bahwa nilai 0,944 lebih besar daripada 0,05, sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Pada hasil pengujian kolerogram gambar 4 ini ditunjukkan bahwa nilai ACF dan nilai PACF tidak melebihi batas, serta pada nilai probabilitas His-star nilainya lebih dari 0,05, sehingga asumsi white noise telah terpenuhi. Selanjutnya yakni peramalan. Hasil peramalan data 1 untuk bulan Desember 2020 hingga Desember 2021 yakni Desember 2020 nilai probabilitasnya 44,865 sampai bulan Desember 2021 diramalkan hingga 58,381. Selanjutnya yakni gambar 5 hasil peramalan data 1. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa dari Desember bulan 12 tahun 2020 mengalami kenaikan hingga bulan Desember 2021. Selanjutnya gambar 6 plot data 1 dan hasil peramalannya. Dari gambar 6 diketahui bahwa grafiknya mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak drastis. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.